getaran yang merambat, sehingga dia suka digambarkan seperti ini ya, gelombang air, ada puncak, lembah, dan seterusnya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang kalau merambat perlu medium ya. Pertama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan satu gelombang. Satu gelombang itu adalah jarak antara puncak ke puncak atau antara lembah ke lembah ya. Waktu yang diperlukan untuk satu gelombang merambat itu disebut perioda. Sedangkan frekuensi adalah berapa banyaknya gelombang per detik. Jadi kalau kita mau cari perioda, biasanya rumusnya waktu dibagi jumlah gelombang. Kalau frekuensi kebalikannya, jumlah gelombang dibagi waktu, sehingga sebetulnya perioda itu adalah 1 per frekuensi ya. Rumus utama dalam gelombang adalah cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang kali frekuensi. Apa itu panjang gelombang? Jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Jadi kalau satu gelombang ini dari puncak ke puncak, maka jarak yang ditempuh oleh satu gelombang itu disebut panjang gelombang ya. Nah, karena ini gelombang berjalan, misalkan kita ingin tahu berapa sih simpangan. Simpangan itu jarak dari gelombang pada titik acuan ya. Misalkan ini titik B nih. Titik B itu simpangannya berapa ya? Titik B yang jaraknya X dari pusat getaran ya, pada waktu tertentu itu simpangannya berapa? Maka kita pakai persamaan simpangan ya. Sebetulnya persamaan simpangan itu awalnya dari sini. Y sama dengan amplitudo kali sin theta. Theta ini disebut sudut fase ya. Theta ini disebut sudut fase. Nah, kemudian theta ini biar persamaan simpangan ini bisa berlaku untuk semua titik. Ini kan khusus untuk titik tertentu sudut fasenya berapa ya. Biar bisa berlaku untuk semua titik, maka ya theta ini diurai menjadi omega theta min kx ya, plus minus kx. Plus minus di depan ini menunjukkan amplitudonya, getarnya pertamanya ke atas dulu atau ke bawah dulu. Kalau positif berarti ke atas dulu, kalau negatif ke bawah dulu. Positif negatif di sini menunjukkan arah rambat gelombang, ke kanan dulu apa ke kanan apa ke kiri arah rambatnya. Kalau negatif berarti arah rambatnya ke kanan. Kalau positif arah rambatnya ke kiri ya. Nah, perlu diingat ini omega itu adalah fase waktu, besarnya 2V kali F. Sedangkan K ini adalah besarnya 2V dibagi lambda ya. Nah, ini persamaan gelombang berjalan. Jika gelombang berjalan ini dipantulkan ya, maka akan ada gelombang pantul. Misalkan nih gelombang datangnya yang hitam ya. Yang hitam ini kan jalan ke kanan. Karena ada pemantulan di sini, maka gelombang datang ini dipantulkan oleh gelombang yang merah, arahnya ke kiri. Karena akhirnya terjadi pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul, maka terjadilah interferensi atau perpaduan gelombang. Perpaduan gelombang itu menghasilkan satu gelombang yang disebut dengan gelombang diam. Ya, nanti ada videonya yang menunjukkan kalau gelombang datang dan gelombang pantul ini bergerak ke kanan dan ke kiri, kalau gelombang diam, hasil perpaduannya itu justru diam gitu loh. Cuma perutnya aja, cuma amplitudonya aja yang berubah-ubah gitu ya. Nah, ada 2 jenis gelombang diam. Kalau yang pemantulannya ujungnya bebas, artinya di ujung ini dia bisa bergerak bebas ke atas ke bawah ya. Tapi ada juga ujung terikat. Ujung terikat di sini tuh terikat, nggak bisa gerak-gerak, sehingga terjadi perubahan fase ya. Rumus simpangan, persamaan simpangan untuk ujung bebas adalah ini ya. 2A ujung bebas nih, 2A cos kx sin omega t. Biar nggak ketuker gimana? Kalau ujung bebas gitu ya, kan belakangnya S nih. Di sininya cos, di sini X, belakangnya SS juga gitu ya. Karena kalau ujung tetap persamaannya kebalik, jadi 2A sin KX ya, cos omega T gitu ya. Nah,
Yang biasanya ditanyakan adalah ini nih, ya, ujung pantul, ujung perut sama simpul, ya, bukan ujung pantul, simpul, ya. Di mana letak perut, di mana letak simpul. Apa yang dimaksud simpul? Simpul itu ini nih. Jadi ketika gelombang diamnya itu titiknya tetap di situ, seperti simpul, diam, nggak bergerak, ya, itu simpul. Tapi yang berubah-ubah amplitudonya ini namanya perut, ya. Nah, kalau ujung bebas, diingat-ingat gambarnya ya. Kalau ujung bebas, ini pada ujung pantul dia perut, ya, dia perut. Tapi kalau ujung tetap di sini di ujung pantul dia adalah simpul, ya. Jarak antar perut, jarak perut sama perut, ya, itu sama aja dengan jarak simpul dengan simpul. Itu jaraknya pasti lambda per 2, ya, atau setengah lambda. Jadi kalau kayak gitu misalkan di ujung bebas, ya, letak perut ketiga di mana? Letak perut ketiga di mana nih? Letak perut ketiga, ini perut kan ya? Ini 0 lambda. Kemudian di perut kedua pasti lambda per 2 karena jaraknya lambda per 2, ya. Di perut ketiga berarti lambda karena jarak dari sini ke sini juga setengah lambda gitu. Ya, jadi perut ketiga itu di lambda. Tapi kalau ditanya simpul keempat di mana? Simpul keempat di ujung bebas, ini simpul pertama, ya. Simpul pertama ini 1/4 lambda, ya. Karena kan ini setengah lambda, ini 1/4 lambda. Simpul kedua tambah setengah lambda berarti 3/4 lambda, ya. Simpul ketiga tambah setengah lambda lagi berarti 5/4 lambda. Simpul keempat di sini, ya, 7/4 lambda. Beda kalau ujung tetap. Ujung tetap dicari perut ketiga. Perut pertama ini, ya, perut pertama tetap lambda per 4. Perut kedua 3 lambda per 4. Perut ketiga ini, ya, 5 lambda per 4 gitu, ya. Jadi itu biasanya yang dibahas di gelombang mekanik dan gelombang berjalan dan gelombang diam.